Perkenalkan, nama saya Virgo Firmansyah dengan nomor NIM 21140306061 dari Fakultas Tarbiyah dan bidang studi Pendidikan Pancasila, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang demokrasi Pancasila. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila. Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berbentuk dari dua kata, yaitu demos atau kretein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos atau kretos atau demos kretein adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi berada di keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kedaulatan oleh rakyat. Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya kota Athena, untuk menunjuk sistem yang berlaku di sana. Kota-kota di Yunani pada masa itu adalah kota kecil, penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat dalam musyawarah. Baik, ada juga menurut ahli, yaitu seperti Harry Soche. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat dari orang banyak. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi saya, yaitu tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu berlangsung secara evolusioner. Maksudnya adalah demokrasi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, berjalan secara perlahan-lahan, mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secara mungkin. Yang kedua yaitu atau B, proses perubahan secara persuasif, bukan koersif. Maksudnya adalah demokrasi bukan dilakukan dengan paksaan, kekerasan ataupun tekanan. Demokrasi ini dilakukan secara musyawarah tanpa dilakukan suatu paksaan ataupun kekerasan kepada masyarakat. Yang selanjutnya C atau ketiga, tidak pernah selesai. Maksudnya adalah demokratisasi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Demokrasi adalah sesuatu yang ideal yang tidak bisa tercapai negara yang benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi akan mendekati kriteria. Baik, saya selanjutnya masuk ke dalam sejarah perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Perkembangan Indonesia pada Orde Lama adalah masa di mana kondisi pada politik dan keamanan dalam negeri sedang dipenuhi oleh berbagai kekacauan, dan kondisi sosial budaya yang berada di dalam suasana peralihan dari masyarakat penjajah atau beraturan berubah menjadi masyarakat merdeka, itu bebas. Pada masa Orde Lama itu terdapat 3 periode dalam penerapan Pancasila yang berbeda itu. Yang pertama adalah periode tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua adalah periode tahun 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir adalah periode 1959 sampai 1966. Baik, saya akan menjelaskan ketiga periode tersebut. Yang pertama yaitu masa Orde Lama atau periode tahun 1945 sampai 1950. Pada masa periode ini, penerapan dari Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup sedang menghadapi berbagai masalah. Terdapat upaya-upaya untuk mengganti dasar negara pada waktu itu, yaitu Pancasila, mengganti dengan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya itu periode kedua, masa Orde Lama, periode tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara yang diterapkan masih tetap Pancasila, akan tetapi di dalam penerapan sehari-hari lebih diarahkan seperti pada ideologi. Hal tersebut dapat dilihat dan diketahui di dalam penerapan sila keempat Pancasila yang sudah tidak lagi berjiwa musyawarah dan mufakat, melainkan sudah menerapkan suara terbanyak, yaitu voting. Yang ketiga yaitu masa Orde Lama pada tahun 1956 sampai 1965.
Prode ini juga dikenal sebagai bentuk prode demokrasi yang terpimpin karena pada masa ini demokrasi bukan berada pada kekuasaan yang dipegang rakyat, sehingga yang memimpin demokrasi adalah nilai-nilai dari Pancasila, tetapi tetap berada pada kekuasaan pribadi seorang presiden, yaitu Soekarno. Selanjutnya itu tentang asas-asas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas yang berbentuk, yaitu asas kerakyatan, yaitu asas yang berdasar pada kesadaran terhadap cintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib. Dan yang kedua yaitu asas musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu asas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang berjumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan dalam rangka untuk membahas dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dari masyarakat. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Yang keempat itu merupakan kompetensi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu ide akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasar musyawarah. Yang ketiga, badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh. Yang keempat yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, misalnya Presiden, BPK, ataupun DPR. Yang kelima, terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh sebagai pelaksana dalam pemilihan umum. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ada 4 macam implementasi Pancasila. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Maksudnya adalah membangun dan mengembangkan bidang politik harus berdasar pada dasar ontologi manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Maksudnya adalah di dalam ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang sehingga lazimnya mengembangkan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mematikan moralitas kemanusiaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Maksudnya adalah dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaklah didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan refleksasi di atas bidang dewasa ini. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar, yaitu nilai Pancasila. Yang keempat yaitu selanjutnya implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Maksudnya adalah negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga. Kesimpulan dari materi saya yaitu tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing-masing di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya. Karena itu, demokrasi Pancasila ini mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Adapun sistem demokrasi atau pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena adat dan budaya negara Indonesia ini sudah bertolak belakang dengan negara lain. Dan negara NKRI ini adalah negara harga mati. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita supaya tetap lestari.
Karena jika adanya budaya lain yang masuk ke Indonesia sehingga akan mempengaruhi budaya Indonesia sendiri. Selanjutnya itu makna demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan mereka dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut. Sehingga keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada dan ditentukan melalui pemilihan umum. Rakyat ini berhak mendapatkan apa yang ia sebagai warga negara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.